Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan mengulas tuntas tentang bonsai berukuran kecil. Yang dimaksud dengan bonsai berukuran kecil yaitu bonsai yang berukuran 30 cm ke bawah. Jadi kenapa saya memilih pohon kecil? Jadi banyak pohon kecil yang saya proses atau saya buat untuk proses bonsai. Jadi saya memilih lebih banyak pohon-pohon dengan berukuran kecil, walaupun dengan ukuran medium dan besar juga ada, namun hanya beberapa saja. Yang pertama ya, jadi kenapa saya memilih pohon kecil? Yang pertama adalah karena saya tidak memiliki lahan yang luas. Jadi lahan yang luas itu penting di dalam memproses atau membuat bonsai. Dan juga untuk bonsai ya, untuk menaruh bonsai kita harus mempunyai tempat yang lapang, yang diusahakan full terkena sinar matahari. Jadi untuk di tempat saya tidak memiliki lahan tersebut, hanya memiliki sedikit saja tempat. Jadi sedikit tempat tapi saya ingin memproses banyak bahan. Jadi saya lebih memilih pohon yang berukuran kecil. Kemudian untuk dari proses ya, proses pembuatannya mungkin dari awal. Pohon besar tentu memerlukan lahan yang lebih luas dan juga pengegroundan atau kita taruh di bawah ya. Jadi saya juga tidak punya lahan untuk membuat lahan untuk ngeground. Jadi saya harus membuat pohon kecil agar maksimal hasilnya, yaitu saya harus membuat pohon kecil yang hanya bisa kita program di atas pot saja. Bisa menggunakan pot yang lebih besar. Nanti kalau sudah hampir selesai baru kita pindahkan ke pot keramik atau pot yang berukuran kecil. Jadi itu salah satu penyebab saya memelihara banyak pohon kecil ya. Yang kemudian yang kedua, saya juga memproses atau membuat atau mendesain pohon ini sendiri ya. Jadi kalau berukuran besar kita melakukan pergantian media, memerlukan teman ya, atau memerlukan bantuan atau tenaga orang lain. Jadi untuk menghindari tersebut saya paling memelihara pohon-pohon yang kecil sampai medium saja. Untuk yang besar nanti saya minta tolong pada teman-teman saya. Jadi sangat lumayan ya untuk tenaga, waktu, biaya untuk pohon besar ya. Namun ini adalah kembali ke pilihannya. Jadi teman-teman mau pilih yang mana, mau yang besar bisa. Kalau yang besar itu harus memenuhi kriteria seperti punya lahan yang banyak tenaga, punya tenaga. Artinya dalam memprosesnya lebih maksimal lagi. Jadi kali ini saya hanya memilih pohon kecil. Itu salah satu faktor penyebab saya memilih pohon kecil yang saya proses. Kemudian ya, untuk proses pembuatan ya, jadi pohon kecil lebih cepat ya, lebih cepat pembesaran. Jadi kalau membuat pohon dari awal, jadi pohon kecil lebih cepat prosesnya, dan juga lebih mempermudah kita dalam membuat geraknya. Jadi karena cepat prosesnya, cepat pertumbuhannya, jadi jika geraknya kurang bagus kita potong, kita ulang lagi. Jadi untuk pengulangan atau pengenalan di pohon kecil saya lebih aman ya dibandingkan dengan pohon besar, karena pohon besar jika dipotong proses pertumbuhan atau pembesarannya sangat lama sekali. Jadi itu yang menyebabkan kali ini saya akan mereview pohon-pohon kecil yang saya miliki. Jadi banyak pohon kecil yang saya miliki dengan tempat atau yang lahan yang terbatas, saya juga bisa memproses atau memiliki bonsai dalam jumlah banyak dengan ukuran kecil-kecil. Langsung kita akan cek review, kita lakukan juga prosesnya. Oke, kita mulai dari pohon yang paling kecil dulu. Masuk situ 10 cm. Kalau pohon dengan ukuran 10 cm ini sudah termasuk pohon bogel ya. Nah ini hanya kita akan melakukan di perapian akar lagi. Ini akarnya perlu dirapikan. Untuk tapak depan sudah kita tentukan dari sini, walaupun akarnya sedikit lebih bagus bagian belakang. Jika kita lakukan pemecahan lagi bagian akar. Kemudian untuk cabang pertama kita ada di sini. Teman-teman bisa lihat nih bagian cabang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian cabang pertama. Nanti akan memilih 2 tunas saja. Dimensi
cabang kedua di sini. Nanti kita akan potong pendek lagi karena ini sudah terlalu kurang bagus geraknya. Kita potong sini. Untuk mahkota kita pakai ini sebagai cabang nanti. Nah, ini dimensi udah ada. Nah, tinggal kita melakukan pemecahan. Jadi kali ini akan melakukan sedikit atau hanya beberapa pengawatan saja, dan nanti sisanya akan kita melakukan cutting ya. Jadi banyak di pohon ini akan banyak melakukan proses cutting ya, cut and grow ya. Hanya beberapa yang penting baru kita lakukan pengarahan. Oke, kita mulai saja. Oke teman-teman, tadi saya sudah melakukan prosesnya, yaitu pemangkasan ya, pemangkasan di bagian cabang. Nah, ini ada yang saya potong. Jadi saya memang tumbuhkan hanya 2 tunas seperti ini di cabang pertama. Satu sebagai batang cabang utama, yang satu sebagai anak cabang. Kemudian di bagian belakang juga sama. Saya memilih 2 tunas. Tadi saya potong. Jadi saya memilih 2 tunas saja. Kemudian di cabang yang kedua, saya juga melakukan pemilihan tunas seperti ini. Nah, 1, 2. Nah, ini terlalu ke bawah teman-teman. Jadi kita akan ulang dulu ya untuk mencari mata tunas ya. Jangan sampai terlalu ke bawah seperti ini, kurang enak juga. Jadi ya ulang lagi. Nah teman-teman, inilah salah satu keuntungan memproses atau mendesain pohon dengan ukuran kecil ya. Jadi di saat kita ada kekurangan di bagian tunas atau tunasnya tidak tepat tumbuhnya, jadi kita bisa mengulang dan menunggu pertumbuhan tidak terlalu lama seperti pohon besar, karena kita mendesain pohon kecil. Nah, dan seperti ini kita hanya cari satu ruas saja sebagai pemecahan. Ini pohonnya teman-teman bisa lihat. Ini saya buat untuk mahkota ya. Untuk mahkota, pohonnya tegak lurus, tegak berliku ya. Ini kita akan kawati dulu. Nah, bagian atas masih saya los. Nanti lebih dominan ya kita mainnya cut and grow ya, atau potong kita tumbuhkan, karena desain pohon kecil seperti ini. Jangan lupa diolesi selap kambium ya. Nah, ini satu proses pohon situ ya, ukuran 10 cm nanti kita potong sini nanti. Ini pohon kecil sekali. Potnya juga sudah saya siapkan. Nah, ini kita tunggu dulu. Kita tunggu lagi pertumbuhannya. Kita hanya membuat pemecahan nanti, pemecahan berikutnya ya. Oke, ini satu prosesnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana lebih mudahnya mendesain pohon kecil. Diangkat mudah, waktu pertumbuhan juga cepat. Artinya cepatnya karena kita hanya membutuhkan ukuran yang tidak terlalu besar, karena kita mencari balance ya dari ukuran batang. Jadi batangnya segini, cabangnya hanya segini, dan kemudian lebih cepat prosesnya untuk pohon kecil. Namun kalau ditanya harga, pohon kecil juga akan memiliki harga yang bagus akhir ini karena ada acara The Max. Jadi saya anggap pohon kecil juga memiliki nilai jual yang tinggi ya. Walaupun tetap pohon besar akan memiliki peluang harga jual yang lebih tinggi atau lebih mahal dari pohon kecil. Namun tidak menutup kemungkinan pohon kecil juga memiliki harga nilai yang tinggi juga. Oke, ini salah satu bahan situ ya. Jadi saya ambil dari pohon yang terkecil dulu. Oke teman-teman, kita akan ambil pohon berikutnya.
setiap pucuk yang tumbuh dan berguguran daunku. Terima kasih duniaku, kau selalu menjagaku. Kau bentuk dan kau pupuk aku, kau sirami aku saat